Halo, nama saya Muhammad Nabil Amanaf, lulusan Homeschooling HSPG Depok, tahun ajaran 2022-2023, dan sekarang saya kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Industri. Selain menjadi mahasiswa, kegiatan kamu sekarang apa? Oke, jadi selain jadi mahasiswa, saya juga sebenarnya seorang atlet, yaitu atlet golf, dan sebelum kuliah itu saya emang menekuni di olahraga golf. Itu juga salah satu jadi alasan saya kenapa homeschooling, karena jadi atlet itu kan agak sibuk ya, dan dulu waktu SMA itu seringnya turnamen hampir tiap minggu kayak sebulan 3 kali lah. Jadi itu sibuknya dulu di bidang olahraga. Kenapa memilih homeschooling? Jadi alasan saya memilih homeschooling untuk SMA saya itu karena homeschooling itu fleksibel di hal jadwal, jadi gampang untuk kayak izin mau turnamen, habis itu kayak jadwalnya dipindahin gitu, lebih fleksibel dan tentunya memudahkan kita juga untuk turnamen gitu, jadi mantap. Ceritakan kesan kamu ketika belajar di homeschooling. Pengajarnya baik-baik, terus habis itu pengertian banget kalau masalah jadwal, karena aku dulu waktu sekolah itu sering kayak minus berapa jam sebelum mulai itu dia ganti jadwal gitu, dan pengajarnya penuh pengertian, baik, ngajarnya juga enak, jadi top. Pengalaman menarik selama di homeschooling. Pengalaman menarik selama di homeschooling itu aku pernah mindahin jadwal terus, pokoknya sampai hampir 2 bulan gak sekolah. Tapi habis itu numpuk di satu bagian sekolahnya. Terus habis itu ada juga pengalaman kayak kita belajar, bukan belajar sih, kayak jalan-jalan keluar sama yang lain. Kalau nggak salah ke Pasir Putih, ya itu jalan-jalan kayak outdoor outing gitu. Itu seru banget. Gimana cara kamu membagi waktu antara golf dan belajar agar tetap berprestasi? Cara aku bagi waktu di bidang prestasi golf dan akademi itu sebenarnya nggak begitu susah, karena misalkan masing-masing kan ada target gitu. Misalkan di olahraga ada target, terus di bidang akademis juga ada target, dan beberapa targetnya itu aku pecah jadi bagian kecil-kecil, dan habis itu dijadwalin kayak misalkan kalau target di golf ini aku harus sekian, habis itu aku bagi waktunya. Habis itu misalkan di bidang akademis, misalkan aku waktu itu harus masuk UI nih, jadi aku pecah-pecah waktunya buat belajar, buat ini, jadi pokoknya sesuaiin sama target awal. Habis itu waktu itu dipecah-pecah jadi dikit-dikit kecil-kecil dalam jangka waktu yang panjang, jadi sebenarnya nggak kerasa banget, cuman akhir-akhirnya numpuk gitu, jadi kayak proses gitu, jadi bukan kayak bagi waktu secara singkat tapi secara jangka panjang. Proses kamu lulus masuk UI seperti apa? Oke, jadi proses aku bisa masuk UI itu dari homeschooling. Dulu kan ada namanya SNBT, sekarang juga ada sih namanya SNBT, itu jalur tes. Karena kalau di homeschooling kita bisa masuk PTN tuh dari 2 jalur, yaitu jalur SNBT sama jalur mandirinya kampus-kampus. Nah aku juga waktu itu ambil yang jalur SNBT itu tes. Habis itu aku ikut kayak super camp gitu. Tapi untungnya karena jadwal sekolah juga fleksibel, jadi waktu itu kan sebelumnya waktu aku lagi super camp itu harusnya ada ujian sekolah ya, dan ada ujian kelulusan dan lain-lain. Tapi karena waktu fleksibel, jadi enak ngaturnya buat di super camp itu, jadi membantu banget dari segi fleksibilitas jadwal gitu. Dan juga dari pengajar-pengajar sini juga kalau nggak salah dulu ada kayak tryout gitu buat SNBT-nya, dan itu sih prosesnya. Jadi kayak belajar buat SNBT, fokus buat SNBT, dibantu juga dari sekolah homeschooling dengan menyediakan beberapa fasilitas. Ceritakan rahasia sukses kamu masuk PTN. Rahasia sukses masuk PTN itu pertama doa, kedua sholat, ketiga minta doa orang tua, keempat banyak sedekah karena minta doain orang yang disedekain gitu. Habis itu kelima baru belajar, karena belajar juga penting gitu. Dan juga belajarnya jangan kayak deket-deket banget, pokoknya belajarnya harus dalam jangka waktu yang panjang, ada proses belajar juga, dan harus benar-benar niat untuk capai targetnya. Jadi kayak benar-benar full. Aku dulu juga kayak sebulan sebelum SNBT itu benar-benar fokus buat belajar SNBT doang, dan itu kayak benar-benar hampir tiap hari aku belajar kurang lebih kayak 10-12 jam gitu untuk belajar SNBT doang.
kenapa harus homeschooling? Alasan buat kalian nih yang tertarik buat join homeschooling itu pertama karena kita tuh nggak cuman di bidang akademis doang, dan itu di bidang bakat. Jadi untuk homeschooling sendiri itu emang fokusnya itu bukan cuma akademis tapi untuk pengembangan bakat. Dan gimana cara mengembangin bakat, apa hubungannya dengan homeschooling itu? Pertama karena jadwalnya fleksibel banget, itu juga jadi salah satu poin bisa ngembangin bakat, karena buat ngembangin bakat kan butuh waktu ya. Dan misalkan kalau kalian sekolah normal itu jadwalnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu dari jam 8 sampai jam 3 sore mungkin. Dan dulu aku waktu sekolah homeschooling itu aku bisa nyempitin waktu buat sekolah itu cuman beberapa jam doang, dan cuman 1 atau 2 hari dalam seminggu. Itu juga bisa dipakai waktunya buat ngembangin di bidang yang lain. Dan juga karena aku ngembangin di bidang lain, bukan berarti aku ninggalin akademis, karena buktinya aku juga bisa mengimbanginya dengan belajar di waktu-waktu yang pas gitu. Semangat.